untuk menerima tahanan selain A1 dan A2. Jadi di A3? Ya, di A3 dan seterusnya. Nah itu pertama sama sih sebenarnya, kita kan udah suruh cuci tangan, kemudian SOP-nya kita periksa suhu. Jika suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius, misalnya 37,4 ke atas, itu kita tidak pernah menerima tahanan tersebut karena itu terindikasi sedang tidak dalam kondisi yang sehat. Halo Sobat Rushare, bertemu kembali dengan saya Syukri Patria. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 menyebar secara masif dan tenaga medis adalah salah satu garda terdepan untuk penyaringan penyebaran COVID-19. Seperti halnya dengan kami di pemasyarakatan, khususnya adalah Rutan Serang, dengan kapasitas 274 yang dihuni oleh 412 warga binaan pemasyarakatan, jelas tenaga medis merupakan garda terdepan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini masuk ke dalam lingkungan kami. Seperti yang kita ketahui bahwa warga binaan pemasyarakatan berada dalam satu tempat, dan apabila ada saja satu kasus COVID-19 yang masuk ke lingkungan kami, efek domino akan terjadi secara masif. Dan kebetulan hari ini saya ditemani oleh wanita-wanita cantik yang sebagai garda terdepan untuk menghadapi COVID-19. Hari ini saya beruntung sebagai pria paling tampan hari ini, dan kemudian saya juga beruntung saya memiliki 3 wanita yang cantik yang Sobat Rushare jangan sampai cemburu sama saya. Mungkin bisa kita perkenalkan satu-satunya. Ini adalah Dr. Ika. Saya dulu. Halo. Nah, ini adalah Ibu Yuli. Halo. Ini adalah Ibu Ika. Hai. Oh ya, selain sebagai tenaga medis, ibu-ibu yang cantik ini kan juga terdaftar sebagai pegawai Rutan Serang, betul? Nah, sekarang iya betul. Nah, sekarang kita berbicara tentang kebijakan Rutan Serang. Kira-kira apa saja langkah-langkah kebijakan Rutan Serang yang sudah diambil terkait dengan era new normal ini? Mungkin siapa yang bisa jawab? Kebijakan yang memang kita ambil, kita sebagai pelaksana ya PT, jadi kita merujuk kepada keputusan Dirjen Pemasyarakatan nomor 20 tahun 2020. Jadi memang selama saat pandemi ini, sejak awal sih sebetulnya Mas Patria ya, jadi kita sudah menerapkan kebiasaan baru di sini. Pertama untuk kesehatan, dan kedua untuk kita tidak memperlakukan adanya kunjungan warga binaan secara langsung dengan keluarga, selalu dilakukan dengan online. Kemudian sidang pun tidak, yang biasanya sidang dilakukan tahanan kita dibawa untuk ke pengadilan, sidangnya sekarang kita secara online juga. Kemudian ada SOP baru untuk penerima tahanan baru, dan SOP untuk kayak petugas pun sekarang ada SOP-nya untuk masuk ke dalam rutan. Untuk tamu pun ada SOP, jadi tidak seperti yang biasa gitu. Itu harus kita seleksi. Jadi kebijakannya yang sudah diambil oleh Rutan Serang adalah yang pertama kunjungan berubah menjadi kunjungan online. Yang kedua tadi sidang online. Yang ketiga adalah adanya perbedaan di penerimaan tahanan baru, dan kemudian adanya SOP untuk keluar masuk baik pegawai ataupun tamu. Nah, kira-kira bisa dijabarkan nggak kalau kunjungan online itu seperti apa? Video call. Ya, aplikasi Zoom. Oh, begitupun dengan sidang online ya? Aplikasi Zoom. Iya, sidang online juga. Jadi tahanan tidak lagi dibawa ke pengadilan, tapi dilakukan di Rutan Serang dengan aplikasi Zoom. Pokoknya intinya adalah bagaimana caranya agar tidak adanya kontak langsung antara antara kerumunan manusia lah istilahnya ya. Jadi dilakukan solusinya adalah dengan aplikasi online. Nah, kalau untuk kontak langsung, kita berbicara kontak langsung. Kalau penerimaan tahanan baru itu kan kontak langsung. Nah, kira-kira SOP-nya seperti apa sih kalau untuk di era new normal ini? Kalau untuk penerimaan tahanan baru? Ya, kalau dari aturan dari pusat kan dari Dirjen Pemasyarakatan kita diperbolehkan untuk menerima tahanan selain A1 dan A2. Jadi di A3? Ya, di A3 dan seterusnya.
Nah itu pertama sama sih sebenarnya, kita kan udah suruh cuci tangan, kemudian SOP-nya kita periksa suhu. Jika suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius, misalnya 37,4 ke atas, itu kita tidak diperkenankan untuk menerima tahanan tersebut, karena itu terindikasi sedang tidak dalam kondisi yang sehat. Kan itu yang paling utama saat ini adalah dari cek suhu itu. Jika memang si tahanan itu di atas 37,3, kita kembalikan lagi kepada pihak penahan untuk tidak diterima. Kalau dia suhunya normal atau di bawah 37,3 derajat Celcius, kita lanjutkan dengan dia mengganti baju, kemudian masuk ke bilik steril untuk disterilisasi gitu. Terus baru kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oh ya, mungkin salah satunya dengan harus adanya tes rapid itu ya? Iya, yang betul. Sebelumnya Sih kita sudah menginformasikan ya kepada pihak stakeholder yang lain yang berhubungan dengan kantor kami gitu ya, bagaimana penerimaan tahanan baru ataupun sidang. Nah untuk tahanan baru kita sudah menginformasikan kepada pihak yang menahan. Yang pertama adalah tentang kesehatannya gitu. Ya, karena zaman sekarang ini memang yang paling utama adalah kesehatannya ya. Yang pertama adalah suhunya, terus tes rapidnya itu udah harus dilengkapi. Sebelum pengiriman. Dan tentunya saat mereka didatangkan ke Rutan Serang itu tentu kita seleksi kembali, kita lihat kembali bagaimana kondisi kesehatannya. Gitu. Walaupun rapidnya negatif atau non reaktif, tapi misalnya kondisinya juga panas misalnya, atau ada sakit yang kita memang tidak tahu lagi, kita juga ya kita lihat fisiknya ya untuk screening awal tentu kita bisa melihat head to toe dari kepala sampai ke bawah gitu, dari sampai ke kaki. biasa sih kelihatan mas. Ya. Memang itu ya dari matanya ya. Kalau saya orang sehat apa bukan? Jadi ya salah satunya ya memang kan kita belajar ilmu kesehatan lah ya, istilahnya kita sedikitnya bisa membaca gitu, bisa tahu gitu mana yang sehat ataupun yang tidak gitu. Nah mungkin kalau tadi kita udah tanya tentang kebijakan atas apa yang dirasakan. Pertanyaan saya adalah sebenarnya memang udah cita-cita dari dulu apa? Emang mau jadi tenaga medis? Atau mungkin tadinya Mbak Ika mau jadi artis gitu? Oh iya benar sekali, mau jadi penyanyi tadinya. Oh gitu, Masya Allah. Oh coba, kayaknya ini hal yang menarik nih. Oh iya, sama kita bahas nih. Kira-kira cita-cita dulu waktu kecil itu apa sih? Coba di masing-masingnya, dari dokter dulu. Cita-citanya memang jadi dokter atau bukan gitu? Kita perlu juga tahu loh. Saya memang cita-cita jadi dokter, tapi memang saya nggak menyangka bisa jadi dokter, tapi jadi dokter di yang notabene orang sebut sebagai penjara ya. Oh ya sih. Tapi alhamdulillah saya bersyukur saya ada di sini. Saya merasa di sini saya banyak belajar tentang kehidupan di sini, walaupun sebenarnya saya basicnya kesehatan, tapi saya di sini Kalau Bu Yuli nih, Yuli kan selaku perawat di sini, memang cita-citanya dari dulu pengen jadi perawat gitu, atau mau jadi pengusaha mah? Mungkin bisa disampaikan biar sobat Rusian juga tahu. Alhamdulillah dari kecil memang bercerita jadi tenaga medis ya. Kebetulan almarhum bapak saya sering sakit-sakitan tuh, dan saya tuh jadi memiliki motivasi gitu untuk bisa merawat beliau gitu. Alhamdulillah tercapai dan bergabung di Kementerian Hukum dan HAM, Pemasyarakatan khususnya. Saya membayangkan kalau saya bekerja di rumah sakit atau apa dengan situasi seperti ini, kayaknya iya lebih berat gitu. Jadi ada hal yang disyukuri ya? Iya betul sangat disyukuri gitu. Nah, kalau Bu Ikna ya tadi sempat ada bilang bahwa sebenarnya cita-citanya dulu ada penyanyi ya. Nah, kalau ini cerita kemarin bisa. Oh, suaranya bagus ya? Atau mungkin sebenarnya ada apa vlognya dari Bu Ikna. Mungkin bisa di-share di sini. Ya, gimana Bu Ikna? Ya, mungkin waktu kecil saya karena mungkin sering suka denger lagu dan lain sebagainya, jadi punya ada terbesit pengen jadi penyanyi kali ya, menghibur orang gitu, tapi lebih ke bagaimana saya untuk bisa jadi bermanfaat untuk orang lain gitu. Seiring berjalannya waktu akhirnya saya memutuskan untuk jadi perawat. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan saya untuk berada di sini bersama dengan Dr. Ika, Bu Yuli menjadi tim medis di Rutan Serang, yang menurut saya banyak sekali nilai plusnya untuk menjadi tenaga medis di Rutan Serang yang kita tidak dapatkan kalau kita bekerja di tempat lain.
kita bukan cuma menangani orang sakit di sini, tapi kita benar-benar menangani secara psikisnya juga, karena beda. Karena kita bisa sebut narapidana di sini adalah orang yang luar biasa gitu. Karena orang di luar kan orang biasa gitu. Kalau di dalam tuh orang yang luar biasa. Tidak bisa disamakan penanganannya dengan yang di luar gitu. Kayak bermain insting ya dok ya. Mungkin dokter yang sudah lebih lama udah. Saya banyak belajar dari dokter, gimana yang tahu ya, banyak yang pura-pura mana yang sakit, mana yang nyakit. Oh, nyakit ini sebenarnya pura-pura sakit itu. Oh, oke, ya sih. Dengan segala keterbatasan yang ada di klinik kita, gitu kan, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik, ya, yang terbaik, bisa kembali menyehatkan, bisa lagi hubungan dengan instansi lain. Ya. Karena tuh si Rutan memang sebenarnya lebih condong di perawatan ya. Iya. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman medis untuk sobat Bruser di rumah terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin bisa dimulai oleh Dr. Rika? Mungkin Agak lebih kenceng dong, biar sobat Bruser juga bisa dengar itu. mungkin untuk semua sobat Bruser dimanapun berada, untuk selalu menjaga protokol kesehatan itu yang penting untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 ini. Jadi dengan kita taat atau patuh dengan protokol kesehatan dimanapun kita berada, insya Allah kita dan keluarga atau rekan kerja atau yang bisa berkisar kita lah ya, insya Allah bisa ikut sehat. Nah, protokol kesehatan itu apa sih dok? Biar sobat Rusia juga tahu protokol kesehatan apa sih gitu. Yang mungkin bisa dijabarkan. Ya, pertama protokol kesehatan yang memang sudah harus menjadi kebiasaan baru kita itu pakai masker. Kita keluar rumah itu udah harus pakai masker. Masker adalah bagian dari pakaian. Ya, itu sekarang sudah harus. Tapi kalau saya ya sekarang udah mulai loh. Sebenarnya maksudnya kalaupun keluar rumah, walaupun cuma ke tetangga gitu ya, kayaknya kalau nggak pakai masker nggak enak. Kebiasaan. Itu pakai masker, kemudian cuci tangan sering dengan sabun, dengan sekarang pun kita kalau di tempat umum pun sudah ada sih fasilitas itu biasanya juga. Jadi pergunakanlah fasilitas yang ada, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir sering mungkin. Kemudian menjaga jarak. Kalau sudah kerumunan orang atau misalnya di pasar atau di mana ya, kita namanya apalagi ibu ya, tetap harus dia ke pasar karena kalau enggak nanti kita nggak bisa buat di rumah masak gimana ya. Nah, kalau buat teman Rusia nih, maaf nih dok, mungkin teman sobat Rusia langsung wah menjaga jarak. Entah gimana saya mau pacaran dok gitu. Nah, mungkin bisa dikasih solusi ya. Ya nggak sobat Rusia? Ya, kan suruh jaga jarak ya katanya. Gimana? Oh, pacaran daring. I see. Ya, ini rasa bisa mungkin atau WhatsApp atau sekarang ada video. Nah, selain protokol kesehatan, kira-kira apa lagi yang bisa disampaikan sebagai pesan-pesan tenaga medis kepada sobat Rusia? Menjaga kesehatan. Yang pertama menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, ya olahraga yang teratur, terus betah di rumah. Betah di rumah ya. Ya tidak keluar. Nah, itu PR tuh. Betah di rumah ya. Betah di rumah. Jangan sok sibuk gitu. Kalau memang tidak ada keperluan, tidak perlu lah gitu. Terus hindari memegang area hidung, area mata gitu kan istilahnya. Kalau anaknya kita nggak pasti siapa nggak ya. Iya. Makanya kalau pakai masker sebenarnya agak ini ya. Terus jaga. Sering bersihkan rumah, kayak handle itu disemprot ya. Itu nggak nyindir saya kan? Udah sobat Rusia tenang, saya nggak malas. Ya lanjut. Terus kalau di kantor ya kita kan kita bisa melakukan screening batuk, screening COVID ini gitu kan istilahnya. Terus kita batuk gitu kan, juga kalau kita batuk tuh jangan langsung, walaupun kita pakai masker nih, tapi kan sekarang kan ada juga
juga yang diperbolehkan masker kain, ada masker kan banyak jenisnya sebenarnya. Scuba, Iya bener, sebenarnya kan kalau kayak gini kan masker medis nih, ini mungkin lebih efektif daripada masker kain. Cuma tidak sebenarnya kalau untuk masyarakat biasa dianjurkan masker kain pun tak apa gitu kan. Nah itu tapi kan masih ada tetap penularannya masih ada walaupun lebih rendah. Nah itu kita kalau misalnya kita batuk itu harus beretika, jadi dengan ditutup dengan lengan ini gitu. Jadi nggak langsung, iya seperti itu. Jadi nggak langsung itu untuk menurunkan resiko penularan. Sama satu lagi, Bapak Tria, ini ya apa namanya screening barang, barang belanjaan. Kalau misalnya di kantor kita nih ya, kan ada BAMA tuh, bahan makanan, itu juga harus saat memasuki area pintu utama kita sterilkan dulu sih. Kalau untuk sobat Ruser di rumah nih habis belanja kayak Ramayana nih, bisa beli baju baru ya, ya enggak? Cuci dulu kita cuci aja sama ada repot atau ada kalau orang yang ini kita terbaik kali ya. Setiap kita misalnya belanja dari supermarket atau dari apa ya, selalu kita cuci dulu di rumah gitu. Ya itu memang harus kita lakukan. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Membuang plastik kemasannya gitu kan. Kalau misalnya kayak makanan ringan atau jajanan anak-anak gitu kan, itu bisa kita cuci dulu istilahnya. Jadi kita pastikan sebelum dimasukin ke kulkas atau ke tempat penyimpanan yang lain, itu kita bersihkan dulu. Dan menjadikan semua itu terus menerus kita lakukan supaya menjadi kebiasaan gitu untuk seterusnya. Kebiasaan baru. Iya, kebiasaan baru yang memang karena sebenarnya baik itu. Iya, intinya sih pola hidup sehat gitu ya. Kalau baru ya. Iya, seperti itu. Pola hidup sehat. Karena kebiasaan kita sedikit tidak sehat. Jadi mungkin pertanyaan Covid adalah dibilang 25 menit itu sebenarnya kebiasaan yang tidak baik. Saya bilang. Iya. Kalau sudah menerapkan pola hidup sehat, kalau ternyata kita terkena juga, itu kan namanya sudah mungkin ada di luar kita gitu. Di luar puasa kita itu. Yang penting kan kita usaha dulu. Ya. Ya, tadi sudah banyak hal yang sudah kita bahas, mulai dari kebijakan tentang Serang, atas pesan yang sudah disampaikan untuk Sobat Ruser, kejadian yang paling berkesan. Saya berterima kasih juga pada kesempatan ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman medis yang sangat cantik ini, yang sudah mau menemani saya menjadi pria paling tampan hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan tidak menyesal ya. Dan mau juga untuk saya undang kembali. Iya, terima kasih. Untuk Sobat Ruser, apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan atau hal-hal yang mau kita bahas di bincang-bincang selanjutnya, silakan request di halaman kami. Silakan ketik untuk hal apa saja yang mau kita bahas. Sekian bincang-bincang kita hari ini. Kita tutup. Ruser, Urutan Serang, sharing is caring.